Barakallahu fikum pemirsa Insan TV rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang mendidik anak antara kelembutan dengan ketegasan. Kepada anak yang seperti apa yang kita harus berikan kelembutan. Kemudian kepada anak seperti apa yang kita harus berikan ketegasan dalam mendidik ini. Kelembutan ini pemirsa Insan TV rahimakumullah sangat dibutuhkan dalam setiap keadaan pendidikan. Hanya saja ada anak-anak khusus yang memang sangat istimewa untuk diberikan kelembutan ini. Pertama adalah anak yang sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Ini harus kita ajarkan kelembutan. Kita harus berikan kelembutan. Dan manakala kelembutan itu kita berikan, kebaikan itu akan munculnya lebih besar. Satu contoh misalnya pemirsa Insan TV rahimakumullah. Kita sedang melihat anak yang sedang belajar. Belajar itu baik bukan? Sangat baik. Apalagi anak itu belajarnya tanpa disuruh. Tentu ini merupakan kesadaran yang tertinggi. Kita dekati anak kita dengan kelembutan. Nak, Masya Allah, sedang belajar ya nak? Iya papa, saya sedang belajar. Iya mama, saya sedang belajar. Kata seorang anak menjawab pertanyaan bapaknya atau ibunya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua? Maka di sini kita harus tanamkan kelembutan kepada anak dengan kata-kata yang santun dan yang mampu memberikan motivasi kepada anak. Subhanallah, Masya Allah nak. Sambil dilus kepalanya, kita katakan kepada anak, rajin, bagus, rajin, bagus, kamu bagus. Kata-kata yang memberikan motivasi. Ini penuh dengan kelembutan. Dengan cara seperti ini, pemirsa Insan TV rahimakumullah, anak itu akan terus terbangkit motivasinya untuk melakukan kebaikan karena kelembutan yang diberikan oleh orang tuanya kepada dirinya. Dan dia akan merekam apa yang diberikan oleh orang tuanya itu. Rekaman itu nanti akan menjadi kepribadian anak ini. Jadi pada saat anak itu melakukan kebaikan, maka hendaklah kita berikan kelembutan atasnya. Kemudian yang kedua, kepada anak-anak yang tingkat sensitivitasnya itu tinggi. Anak yang sensitif itu tidak boleh diberikan kekerasan. Anak yang sensitif itu harus diberikan kelembutan. Karena kalau dengan kelembutan, maka aluran perasaan seorang anak itu dia merasa terlindungi dengan kelembutan yang diberikan oleh bapak dan ibu di rumah atau oleh guru di sekolah. Jadi tidak boleh seorang guru ketika melihat anak yang sensitif ini kemudian melakukan pelanggaran sekalipun, kemudian dia mengambil sikap yang tegas apalagi ekstrim. Tapi dia harus mampu melakukan komunikasi yang penuh kelembutan. Komunikasi yang mampu memberikan arahan, komunikasi yang memberikan pembinaan, komunikasi yang bisa menjalankan atau bisa memberikan jalan keluar bagi anak itu, sehingga anak itu pemirsa Insan TV rahimakumullah akan semakin baik hasilnya, baik dari sisi ucapan maupun perilaku. Karena kalau anak-anak yang sensitif ini, jika diberikan ketegasan, dia cenderung akan menangis. Dan menangisnya itu akan panjang. Apalagi misalnya ada lemah fisik. Maka hal yang seperti ini akan semakin memberikan ruang bagi anak itu untuk tidak memiliki satu perilaku yang mampu memberikan pengaruh kepadanya untuk lebih baik. Karena lingkungannya tidak mampu memberikan kebaikan kepada dia. Maka pendidikan dengan kelembutan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang sedang mengalami suasana yang sangat sensitif. Kemudian yang ketiga, pendidikan dengan kelembutan ini sangat dibutuhkan oleh seorang anak yang melakukan kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan. Artinya dia tidak sengaja melakukan sesuatu kesalahan, tapi ternyata itu salah. Maka ini harus dilakukan dengan kelembutan. Satu contoh misalnya, seorang anak yang sedang
mengambil air minum dari dispenser misalnya, kemudian tiba-tiba air yang diambilnya itu tertumpah dan dia tidak sengaja menumpahkan itu. Nah, cara menasehati anak ini harus hati-hati. Nah, kemudian caranya mengambil air itu harus seperti ini, itu diajarkan dengan cara yang baik. Tidak boleh seorang tua menghardik, apalagi misalnya anaknya itu sedang dalam keadaan kondisi lemah. Tidak boleh sama sekali. Pada saat anak itu mengalami satu sikap yang penuh dengan kekeliruan ini, maka kelembutan itu sangat diperlukan oleh anak. Karena apa? Kekeliruan itu lebih didefinisikan satu kesalahan yang tidak disengaja. Bagaimana mungkin orang tua begitu tegasnya luar biasa kepada anak yang melakukan sebuah kekeliruan dan kekeliruan itu tidak disengaja? Maka disinilah kelembutan itu hadir. Sama dengan pemirsa Insan TV rahimakumullah, misalnya bapak atau seorang ibu misalnya yang sedang memberikan suguhan minuman buat seorang suami. Ketika minuman itu tidak cocok dengan suami dan berlebihan dalam misalnya memasukkan gula dalam air teh, katakanlah demikian, maka seorang suami ini hendaklah kelebihannya ini ditegur dengan cara yang baik. Atau misalnya membuat sayur kemudian terlalu asin, harus dengan cara yang baik. Ini satu perbuatan yang tidak disengaja. Maka apa yang terjadi kalau kita memberikan kelembutan kepada seorang istri? Maka seorang istri ini akan merasakan kenyamanan yang luar biasa atas sikap seorang suami yang mampu memahami satu perilaku yang tidak disengaja dilakukannya itu. Apatah lagi anak-anak pemirsa Insan TV rahimakumullah, dia melakukan sebuah kekeliruan, kemudian dia ingin merubahnya, dia sadar itu sesuatu yang salah dan di luar kemampuan dia untuk membuat kesalahan itu tadi. Maka dengan kelembutan itu pemirsa Insan TV rahimakumullah, anak akan merasa percaya diri, anak akan mau berubah, dan perubahan itu akan terus terjadi. Di samping itu anak juga akan memberikan pengaruh yang penghormatan yang sangat luar biasa kepada orang tuanya, kepada guru yang menegurnya. Pemirsa Insan TV rahimakumullah, kepada siapa lagi kelembutan ini diberikan? Kepada anak yang seperti apa pendidikan kelembutan ini diberikan? Selanjutnya adalah kepada anak-anak yang melakukan sebuah kegiatan kemudian dia mendapatkan prestasi atasnya. Prestasi ini didatangi oleh